Oke Streamers, ketemu lagi seperti janji kita pada video sebelumnya. Kali ini kita akan nyobain ridingnya dengan T5. Jadi kemarin kita cuma ulas sekilas fitur. Sekarang yang penting yang bagaimana sih rasanya bawa T5. Oke, saksikan terus. Ini ergonominya enak untuk saya di tinggi 177. Ini masih oke banget, nyaman, tidak seperti waktu bawa T3. Ini kita ada di speed 2. Oke, jadi speed 3 yang paling lembut, paling pelan. Jadi kalau buat jalan-jalan di perkotaan, daerah sempit masih enak. Ya, ini untuk di harga segini kayaknya masih enak banget nih. Ya, handling jelas jauh lebih enak dari T3 karena ini ukurannya lebih gede, velg 12. Ini jauh lebih stabil. Tapi memang terus terang ini agak sensitif, powernya lebih besar. Jadi di RPM bawah ketika start memang terasa banget kurang apa. Kita harus hati-hati buka gas. Ya disarankan pakai di ride mode 3 di posisi paling lembutnya dia. Tapi ini pun kalau nggak biasa bawa motor listrik pasti akan terasa kurang pas. Ya sebenarnya kalau kita bawa motornya agak agresif memang cocok kali ya. Saat ini kita belum berani bawa di tempat gede karena ini suratnya belum keluar, tinggal diurus. Tapi ini agak berbeda dengan T3 yang versi lama masih belum ada nomor rangka, yang ini sudah full nomor rangka. Artinya tinggal diurus, beres. Remnya oke, cukup pakem. Tapi ini terasa banget ya, terasa banget meskipun dia pakai baterai SLA yang paling berat di antara semua baterai elektrik, baterai EV. Tapi ini motor masih terlalu kentengan. Jadi setelah dipakai jalan ada sedikit perubahan tenaga. Ya jadi lebih lembut, tapi ini kayaknya lebih ke karakter baterai SLA. Ini kalau diganti lithium pasti powernya lebih berisi di semua rentang RPM. Masih stabil. Nah kita coba tes yang paling kami suka di motor listrik, yaitu tes ketika kita tes di jalan pelan. Oke, gampang, enak. Ini luar biasa nyaman joknya, dan kita boncengan kayaknya masih aman. Ya, overall kita udah pakai keliling-keliling tadi. Ini salah satu motor listrik dengan di harga segitu yang enak ya, walaupun kerasa banget dia gede. Jauh banget sama T3. Jadi buat kami terus terang dengan perbedaan harganya sama T3 lebih bagus pilih ini sekalian. Tenaga jauh lebih gede, dia lebih besar, kapasitas bagasi lebih gede. Kita belum coba ya, kita belum bisa coba dia jarak tempuh realnya seberapa. Tapi kapasitas baterai 72 volt, 20 ampere, 1,4 kWh. Plus minus 1,4 kWh, 1400. Kalau kita bisa rata 25 watt hour per kilometer, berarti sekitar hampir 60 km.
Ya, cuma satu catatan tadi, ini dengan baterai SLA yang udah cukup berat, rasanya motor ini kurang enteng, atau karena mungkin suspensinya lebih keras, mestinya lebih empuk dikit. Kalau diempukin dikit pasti jauh lebih enak. Nah, tapi itu bisa diakali dengan shock belakang aftermarket, dan sebenarnya ada beberapa bengkel yang bisa ngerubah shock breaker depannya. Oke, kita lihat tinggi saya 178, 177, 178 lah. Kalau lagi tegak 178. Tapi lihat posisi kaki saya masih bisa dengan gampang nyampe. Jadi ini secara ergonomi enak, posisi duduk juga enak, nggak capek. Dan ya karena dimensinya jauh lebih gede dari T3, ini buat saya jauh lebih worth it. Lebih nyaman dipakai jalan jauh. Nah, tadi kita udah lihat ada beberapa kali kita pakai dalam perumahan, handlingnya enak, lebih stabil. Ya, dengan perbedaan harga dari T3 yang plus minus 4 jutaan, ini lebih worth it. Dan ini joknya gede, enak buat boncengan. Jok gede, tenaga gede. Ini ada yang tidak ada di motor bensin, yakni bisa mundur. Nah, ini ada tombol R ini buat mundur. Biasa kalau kita parkir di mana, di tempat parkir kita mau keluar, kadang-kadang ribet kalau harus motornya dempet-dempetan. Kita naik, safety-nya dilepas, pencet R. Nah, jalan. Gua bisa nggak ya mundur? Ternyata nggak bisa. Ini buku petunjuk, buku garansi dan panduan pakai. Kayak apa sih isinya buku ginian? Kita lihat yuk, kita lihat. Nah, udah. Ya, seperti biasa, identitas pemilik, daftar isi. Oke, kita lihat. Motor listrik tuh apa sih isinya? Ya, paling pertama dia ngasih tahu cara penggunaan charger, perangkat charger, tidak boleh menyentuh kotak aki, waktu pengisian sudah indikator. Jadi ini yang harus dibaca. Mumpung bukunya tipis, mestinya bisa dibaca sebelum dioperasikan. Terus perawatan dan servis, ini yang menarik, perawatan dan servis. Isinya hanya perawatan baterai, di mana di dalam perawatan baterai itu pastikan baterai tidak dalam keadaan kosong. Daya selalu tersisa 1 balok atau 2 balok di indikator. Dan biasakan isi daya setiap hari setelah mengendarai. Oke, perawatan rutinnya ini yang lucu, cuma ada 5 poin. 1, pelanggan menggunakan setelah dipakai 1 bulan harus melakukan perawatan. Perawatannya ini perawatan, dan setelah bulan pertama dipakai harus ada perawatan, dan selanjutnya setiap 6 bulan sekali. Isinya cuma apa? Pengaturan rem, pelumasan komponen, periksa tekanan angin ban, dan kencangin baut. Enak ya motor listrik, nggak macam-macam perawatannya. Nah, ini ada pemeliharaan dan pencegahan. Ini ada 7 poin. Pengguna tidak boleh akselerasi cepat saat mengemudi ya. Oke, ini standar normal. Dan ada layanan purna jual dan cakupan garansi. Di sini ada catatannya. Dan lingkup 3 jaminan. Oke, prinsip garansi ini mesti dibaca baik-baik. Aturan layanan perbaikan dan pertukaran pengembalian. Nah, ini lumayan nih. Jadi sudah dicantumin dengan jelas barang yang digaransi apa, yang tidak digaransi apa, dan jangka waktunya. Ini ada 10 tahun, 10 tahun, 10 tahun. Rangka, motor assembly, dinamo ini 10 tahun loh garansinya. Controller tuh 1 tahun, rem depan belakang 1 tahun yang fast moving. Baterai atau aki atau baterainya ini 6 bulan garansinya. Oke. Habis ini nih form kartu garansi, penyelesaian unit yang bermasalah, kendala over gigi, power on motor. Nah, ini cuma ada beberapa masalah yang mungkin bisa timbul dan ada penyebab dan solusinya. Lumayan, tidak ribet motor listrik. Cuma 15 halaman udah termasuk service record. Gampang ya. Udah. Oke, kemarin ini kita udah jelasin
tombol lampu sen, ada hazard, ada speed mode, ini buat safety, dan ini adalah cruise control. Kalau kita jalan pencet dia akan kunci kecepatan, tapi ada perubahan dikit ya udah dia kembali lagi dengan gas manual. Lumayan nih Strumers, karena ini fitur penting kalau kita touring atau jalan jauh mau lebih efisien, tinggal pencet dia anteng, apalagi kalau jalan sepi enak banget. Oke, yang lain semua biasa standar. Kuncinya udah pakai kunci yang pengaman. Oh bisa dibuka, lumayan buat nambah keamanan. Ini kalau belanja di minimarket tinggal gantungin kreseknya di sini, aman. Kalau nggak mau pakai ruang di dalam dan bagasi. Oke, kita udah nyobain T5. Ya, kesimpulan paling awal ini jauh lebih worth it ketimbang T3. Dimensinya lebih besar, velgnya 12 inch dibanding T3 yang 10 inch. Kecepatan tinggi, kecepatan sedang, kecepatan rendah. Untuk kelasnya motor listrik ini sangat bagus. Nah, seperti biasa Strumers sudah tahu kita ini paling suka nyobain di kecepatan rendah. Di situ pada kecepatan rendah itu kita paling gampang melihat apakah handling motor itu bagus. Jadi kalau dipakai muter apa gampang. Terus kedua, ini mungkin karena dimensinya yang lebih besar, wheelbase lebih panjang segala, jadi dia jauh lebih stabil dari T3. Jauh lebih stabil, tenaganya juga 2000 watt, terus 72 volt 20 ampere 1,44 kWh, itu jauh lebih bertenaga. Malah tadi kita sempat ketemu salah satu pemirsa setrum yang kebetulan lagi mau ngambil T5. Dia juga sempat kaget karena di start awalnya ini nyentaknya lumayan. Jadi saran kami pakai di mode paling kecilnya, mode 3. Udah itu relatif lebih lembut dan hati-hati ketika buka gas di awal. Cuma enaknya karena operating voltage-nya besar, tenaganya relatif jauh lebih bagus ketimbang T3 yang hanya 60 volt 20 ampere. Oke, nah apakah ini worth it? Ya, dengan perbedaan harga plus minus 4 juta lebih, 4 jutaan lah. Ya kita tetap milih ini. Dan bentuknya juga lebih menarik, lebih cantik. Oke, segitu kesimpulan awal kami. Kalau ada yang mau tanya silahkan langsung tanya di komen. Jangan lupa like dan subscribe setrum.com.